Selamat siang, ini di Dukuh Wadas Kumantung, Kelurahan Kota Mendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini perdukuhan yang ada di pinggiran hutan. Ini tadi perjalanan dari jalan raya ke sini agak lumayan berliku, nyebrang sungai juga. Hari ini jadwalnya kita mau melihat fosil-fosil hasil penemuan warga di Sungai Tua di daerah sini. Oke, saksikan terus. Keluar masuk hutan, keluar masuk kebun, dan ini udah di perdukuhan. Kita berlima nih, kita mau lihat fosil-fosil yang udah ditemukan. Ini masih kayak gini nih, baru ada beberapa rumah. Ini di wilayah Kabupaten Brebes. Kita udah sampai rumah salah satu warga yang digunakan untuk menyimpan beberapa fosil ini. Nah, kita masuk. Udah banyak nih. Ini keong. Oh, nggak apa-apa, kalau mau ambil aja. 2013. Nah, kalau yang ini 2021 ini. Baru berarti, Pak? Ya, yang baru. Ini kepala apa ini? Itu bukan kepala, ini bagian apa? Lihat gigi nggak? Lutut. Gigi itu. Iya. Kalau ini tulang apa ini? Itu ngambil di mana? Di situ. Oh, ini bagian sapi. Ini kewannya satu jenis tapi dua warna. Oh, ini bukan rumah. Ini kan sungai kecil. Ini beberapa bagian tubuh dari hewan yang hidup di zaman purba dulu. Ini ditemukan oleh Pak Taslam nggak jauh dari rumahnya. Nah, ini gigi apa? Sapi purba. Ini bentuknya juga sapi purba. Wah, Oke, selamat siang. Sekarang saya berada di salah satu rumah warga yang digunakan oleh pemerintah Desa Kota Mendala untuk mengumpulkan banyak, sekitar ratusan bahkan mungkin 1000 ada potongan-potongan tulang yang diyakini adalah berasal dari makhluk purba. Dan kata Pak Taslam sebagai pemilik rumah ini, dari tahun 2015 ini sudah dikunjungi oleh beberapa peneliti khususnya dari Bandung, dari geologi, dan untuk mengecek keabsahan atau keaslian tulang-tulang tersebut. Dan alhamdulillah hasilnya memang positif bahwa daerah kita ini pernah dulu ratusan ribu tahun yang lalu, bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu, pernah menjadi sebuah tempat kehidupan makhluk-makhluk purba atau hewan-hewan purba. Jadi Pak Taslam juga mengatakan ada beberapa bagian tubuh yang diketahui milik stegodon, mastodon, dan lain sebagainya. Oke, ikuti terus Cerita Vlog. Terima kasih. Pas pencarian fosil itu banyak sekali ini ya Pak, kejadian-kejadian yang sebenarnya di luar nalar ya Pak? wah, luar biasa. Luar biasa ya? Iya. Yang pertama-tama waktu di Gunung Arca Sapi memang disambut sama penghuni situ. Itu Pak Taslam sendirian? Enggak, itu Rombongan? rombongan Yang dari Bandung. itu, Bandung Geologi itu? Iya, dari biologi. Luar biasa. Penyambutannya luar biasa. Pada meriang Pak? Bukannya meriang, sejenis kita menyambut tamu lah. Itu jauh perjalanan dari sana, dari sini? Dari sini sekitar 30 Berarti di tengah hutan Pak? tengah hutan, ke sana pakai L300. Daerah Maribaya bukan? Bukan, Kalisat. Kalisat. Oh, sing wingi Yang lewat tadi itu. lewat yang mau ke Pengarasan. Nah, Pengarasan. itu sebelah kiri jalan. Kita kan lewat Kalisat itu yang mau ke Pengarasan yang kita mau turun. Itu kiri jalan kalau dari sini. Pak Taslam cerita selama pencarian fosil-fosil itu banyak sekali menemukan halangan-halangan yang di luar nalar, seperti aura mistis di sebuah lokasi atau penampakan tertentu. Sudah banyak hal. Ini nanti kalau ada kesempatan dan cuacanya bagus, kita juga akan turun ke lapangan, ke sungai di mana Pak Taslam dan kawan-kawan menemukan fosil-fosil tadi.
Oke, ini kita sama Pak Taslam dan teman-teman mau ngecek lokasi, survei lokasi sungai di mana beberapa waktu atau beberapa tahun belakangan ini Pak Taslam menemukan serpihan-serpihan atau potongan-potongan tulang yang sudah menjadi fosil. Ini kita akan menyusuri hutan dan mencari sungai. Namanya kali apa, Pak? Kali Biuk ya. Dan konon kali Biuk ini sudah disurvei, sudah didatangin teman-teman dari peneliti dari Geologi Bandung. Ini udah termasuk lokasi. Ini namanya Kali Biuk. Oh, ini ternyata lokasi banyak ditemukannya potongan-potongan serpihan tulang yang selama ini Pak Taslam cari. Sungai sekecil ini sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Ini barusan Pak Taslam nemu. Jenis apa, Pak? Nemu bagian rahang bawah ada giginya. Nah, ini serpihan kaki. Ini serpihan kaki. Ini tulang ya. Ini rahang bawah. Iya. Ini giginya. Tuh, Pak. Ini juga ya. Ini udah lepas. Ini bekas fosil. Ini bekas fosil. Udah lepas nih fosilnya. Ini jenis karang air nih. Berarti jutaan tahun yang lalu di sini perairan ya, Pak ya? Iya. Ini rimbun banget. Masih terjaga banget namanya. Taslam pertama mulai atau pertama kali menemukan fosil di sini itu tahun berapa? Tahun 2013. Tahun 2013. Padahal Pak Taslam hidup di sini dari tahun berapa? Dari tahun 77. Nah, Pak Taslam ini hidup di Dukuh Wadas Gumantung ini yang tadi rumahnya digunakan untuk penyimpanan fosil itu dari tahun 1977. 43 tahun yang lalu Pak Taslam sudah berada di sini. Tapi Pak Taslam baru menemukan fosil di sungai yang hanya berjarak 200 meter dari rumahnya beliau ini mulai tahun 2013. Hidup di sini tahun 77, baru menemukan fosil di sini tahun 2013. Nah, kenapa Pak Taslam yakin kalau itu fosil? Karena pertama kali saya mengenal fosil itu menemukan rahang bagian bawah ada giginya. Pertama kali rahang itu di mana, Iya. Pak? Di Bagian bawah, tapi di sungai ini. sungai ini tapi sebelah timur. Atas lagi berarti ya? Enggak, sebelah timur rumah kan ada. Oh, Ini iya, iya. anak cabang sungainya, ini anak cabang. Berarti pertama kali Pak Taslam menemukan fosil itu rahang ya? Rahang beserta gigi dari jenis hewan stegodon. Stegodon. Dan Pak Taslam yakin itu punya jenis stegodon dari Kalibio. Kalibio. Enggak, yang memastikan itu jenis stegodon dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung setelah dicek sama peneliti geologi. Jadi rahang yang ditemukan Pak Taslam di sini itu sudah dicek dan diteliti oleh pihak rekan-rekan dari Geologi Bandung dan diyakini itu milik potongan dari stegodon. Oke pemirsa, ini Dukuh Wadas Gumantung, kelurahan atau desa Kota Mandala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, ternyata menyimpan hal yang luar biasa banget. Ini menjadi karya dari dunia karena terdapat potongan-potongan fosil yang diyakini sudah berumur jutaan tahun. Ini keren. Ini kalau pemerintah Brebes atau Provinsi Jawa Tengah mengelola ini dengan baik, bukan tidak mungkin
semua aset-asetnya ada di sini bisa dimiliki dan dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah dan menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang bisa dikembangkan oleh Kabupaten Brebes. Ayo Kabupaten Brebes bangun, jangan tidur terus. Oke. Oh, pihak dari Geologi Bandung bisa sampai ke sini Pak. Informasi dari siapa Pak? Itu kurang tahu informasinya, cuman waktu itu pas saya lagi nambang pasir dari geologi mau ke sini, lalu saya memperkenalkan diri. Oh, Saya tanya, Pak, kebetulan mau- ya? Iya kebetulan. Pak mau kemana? Saya tanya gitu. Saya mau ke rumahnya Pak Sedikin. Ya tujuan apa Pak? Ini mau ngecek fosil. Oh fosil yang dari tulang-tulang jadi batu Pak ya? Iya. Oh kalau itu sih saya juga punya di rumah banyak. Lalu dia langsung ke rumah saya mampir. Itu tahun berapa? Tahun 2014 kalau enggak salah. 2014. Iya, pertama awal kesini lah. Tahun 2015-nya sampai sekarang dia langsung aktif. Masih berhubungan komunikasi terus sampai sekarang. Iya. Oke, siap. Pak Taslam luar biasa, dia punya keinginan menyelamatkan segelintir atau sebagian dari benda-benda purba karang yang diyakini memang sudah mengandung sejarah dunia. Pengen diselamatkan ya Pak ya, Iya. supaya nanti tidak diambil orang yang punya kepentingan tertentu. Luar biasa. Semoga Pak Taslam sehat selalu, bisa mengumpulkan lebih banyak lagi dan membuktikan bahwa wilayah di kampungnya di Dukuh Wadas Gumantung ini layak menjadi torehan sejarah, bahwa di sini termasuk menjadi bagian dari sejarah dunia tentang makhluk purba. Luar biasa, ini menarik. Nanti kita keliling lagi. Nah, sungai sekecil ini namanya Kali Biuk. Kali itu sungai. Sungai sekecil ini jika kita gali lebih dalam lagi, luar biasa, menyimpan banyak banget cerita tentang makhluk purba yang pernah hidup ratusan atau jutaan tahun yang lalu. Kita sekarang berada di lokasi ditemukannya rahang jenis tegodon dan beberapa potongan tubuh atau tulang dari makhluk purba yang lain, hewan purba yang lain. Tempatnya berantakan terjaga, dan menurut Pak Taslam sudah didatangin beberapa peneliti dari Geologi Bandung dan rekan-rekan pelestari dari Nusa Tenggara Timur. Oke, sepertinya cukup. Nanti kita akan melihat lebih dekat lagi jenis fosil-fosil yang sudah ditemukan oleh Pak Taslam. Kita sekarang berada di lokasi ditemukannya rahang jenis tegodon dan beberapa potongan tubuh atau tulang dari makhluk purba yang lain, hewan purba yang lain. Tempatnya berantakan terjaga, dan menurut Pak Taslam sudah didatangin beberapa peneliti dari Geologi Bandung dan rekan-rekan pelestari dari Nusa Tenggara Timur. Oke, sepertinya cukup. Nanti kita akan melihat lebih dekat lagi jenis fosil-fosil yang sudah dikumpulkan oleh Pak Taslam. Namanya Kali Biuk. Kali Biuk. Berjarak hanya sekitar 100 atau 200 meter dari kediaman Pak Taslam. Luar biasa. Kalau depan rumah sih hanya 20 meter. Ada juga ya Pak ya? Sekarang sudah berkumpul lagi di kediaman Pak Taslam. Ini beberapa ornamen batu yang berhasil dibawa Pak Taslam dari Sungai Biuk tadi ini, juga termasuk fosil. Kerasnya luar biasa untuk apa? Penghias di halaman rumahnya. Nah, ini Swiseki ini. Nah, ini Pak Taslam menunjukkan rahang ya, ini jenis rahang. Ini rahang bawah. Tulang rahang bawah yang pertama kali ditemukan oleh Pak Taslam. Ini rahang bawah bagian kiri. Juga bagian sini gigi-giginya ya Pak ya? Iya. Ini sudah di keterangan ini oleh Iya. Ini yang nulis ini siapa Pak? Ini dari Sangiran. Oh dari Sangiran? Iya. Berarti Sangiran udah nyampe sini juga ya? Sudah. Ini keterangannya. Buset, ini memang hewannya gede banget sih. Jelas ini bentuk hewannya gede banget. Ini Rahang pertama segitu. kali saya kenal fosil menemukan ini pada waktu tahun 2013. 2013 ya. Iya. Oke pemirsa, ini saya berada di samping rumahnya Pak Taslam yang
digunakan untuk menaruh fosil ini. Jadi saya juga dan teman-teman sempat ke Sungai Biuk, Kali Biuk yang banyak sekali ditemukan potongan-potongan tulang atau bagian-bagian dari hewan purba. Ini potensi yang luar biasa. Terima kasih sekali untuk pihak pemerintah Desa Kota Mandala dan Karang Taruna yang sudah ikut membantu Pak Taslam dalam rangka melestarikan apa yang didapat dari wilayahnya. Ini luar biasa dan semoga pemerintah Kabupaten Brebes, pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia punya kegiatan yang lebih aktif lagi untuk menyelamatkan kelestarian yang dipunyai oleh wilayah kita. Terima kasih. Sekitar kita vlog melaporkan dari Dukuh Wadas Gumantung, Kelurahan Kota Mandala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saksikan terus video-video kami berikutnya. Terima kasih.